Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah anak-anak, kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang kedua kali ini dalam pembelajaran secara daring mapel fikih untuk kelas 12 MA Salafiyah Hajen pada hari Ahad pada tanggal 17. Pada kali ini kita akan membahas tentang objek pembahasan fikih dan usul fikih. Oleh karena itu, silakan kamu buka buku paket kamu, paket yang dari Departemen Agama. Silakan kamu buka halaman 7, yang mana kita akan membahas tentang pembahasan objek daripada fikih dan usul fikih. Anak-anakku yang kami hormati, kita tahu bahwa ilmu fikih merupakan far'un, cabang daripada usul fikih. Oleh karena itu, karena usul fikih itu adalah membahas tentang dalil-dalilnya yang bersifat global, berarti yang jadi sasaran fikihnya berarti nanti adalah yang terperinci, sehingga yang jadi pokok atau sasaran dari pembahasan ilmu fikih di sini adalah perbuatan daripada mukallaf, perbuatan orang-orang yang sudah dikenai hukum, dewasa dan berakal. Itulah yang namanya mukallaf. Kemudian juga yang jadi pokok bahasan atau objek daripada pembahasan ilmu fikih adalah nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan mukallaf tersebut. Jadi ada dua hal secara umum yang jadi pokok pembahasan atau objek sasaran atau sasaran daripada pembahasan ilmu fikih. 1, perbuatan mukallaf. Nomor 2, nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Mengapa demikian? Kenapa yang jadi pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf? Sebab perbuatan orang mukallaf ini yang dikenai taklif secara syar'i, yang dikenai beban menurut agama. Sebab kalau perbuatan anak kecil ini walaupun salah, itu tidak dianggap sebagai dosa. Anak kecil melakukan kewajiban juga belum dianggap sempurna dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, yang jadi sasaran ilmu fikih, yang menjadi objek daripada ilmu fikih adalah perbuatan orang yang sudah dikenai hukum atau kena taklif. Kemudian kita lanjutkan dari berbagai aspek kehidupan mukallaf. Perbuatan mukallaf ini paling tidak ada 2 aspek. 1, aspek ibadah. Nomor 2, aspek muamalah dan jinayah. Aspek ibadah ini adalah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyangkut segala perbuatan atau persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sehingga dari aspek ibadah ini akhirnya muncul istilah dalam ibadah, ada ibadah yang mahdhah dan ada ibadah yang ghairu mahdhah. Di mana kita sering mendengar istilah tersebut. Adapun ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah diatur sedemikian rupa, baik syarat ataupun rukun sudah ditentukan oleh syariat. Dan pelaksanaannya juga dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis. Inilah yang namanya ibadah mahdhah. Sementara kalau ibadah ghairu mahdhah, itu ibadah yang sifat dan bentuk atau kaifiyahnya, tata caranya, serta waktunya tidak dijelaskan secara rinci. Hanya Al-Quran memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan untuk mengerjakan kebajikan atau perbuatan tersebut. Contoh misalnya, tolong menolong. Ini Al-Quran tidak menjelaskan bentuk tolong menolong yang kayak apa, harus demikian atau enggak. Yang penting ya dalam kebaikan. Ngendikani Allah cuma ngendika ta'awanu alal birri wat taqwa. Tidak menjelaskan ta'awun tolong menolong di sini bentuknya kayak apa, tidak. Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Beda kalau ibadah mahdhah dijelaskan secara rinci. Sholat itu dijelaskan tentang yang wajib sehari semalam berapa. Itu dijelaskan 5 kali. Kemudian rokaatnya ada 17. Itu dijelaskan rinci secara detail. Dan Al-Quran hadis menjelaskan. Tapi kalau yang ghairu mahdhah itu tidak. Sedekah ngendikane Al-Quran cuma bersedekahlah. Ya. Tidak dijelaskan sedekah seberapa, tidak dijelaskan. Beda kalau zakat. Kalau zakat dijelaskan. Zakat perdagangan rub'ul usyur 2,5%. Zakat pertanian 5%, 5% atau 10%. Itu dijelaskan. Tapi kalau sedekah tidak ada penjelasan berapa, tidak dijelaskan. Nah, ini namanya ibadah yang ghairu mahdhah. Jadi tidak ada ketentuan secara jelas, secara pasti. Kemudian tentang masalah pembahasan objek pembahasan yang kedua adalah masalah muamalah. Muamalah ini terkait dengan interaksi sesama manusia. Baik yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, syirkah, siasah, politik, dan lain sebagainya. Kemudian dalam ilmu fikih juga dibahas mengenai tentang jinayah atau ukubah. Yang mana ukubah ini berkaitan dengan tindak pidana dan kejahatan serta sanksi-sanksinya. Seperti pembunuhan, ya. Pembunuhan itu nanti disebutkan sanksinya. Oh, kalau membunuhnya sengaja berarti nanti dikisos. Kemudian kalau tidak sengaja nanti hukumannya adalah diat. Kalau semi sengaja juga diat, ya. Ini tentang masalah jinayat atau ukubah. Sementara itu kalau objek pembahasan usul fikih adalah syariat yang bersifat kuli.
Kalau tadi perbuatan orang mukallaf yang meliputi ibadah, muamalah, ataupun ukubah. Sekarang usul fikih. Kalau usul fikih itu objek pembahasannya adalah syariat yang bersifat kuli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum yang sifatnya masih global. Baik dalil-dalil tersebut berupa hukum nas, dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Ataupun dalil-dalil yang bersifat ijtihadiyah, jadi ijtihad. Nah, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran atau hadis itu kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafaz nas tersebut. Ini khusus yang ada di Al-Quran maupun hadis. Sehingga yang dibahas oleh usul fikih berkaitan dengan dalil-dalil Al-Quran yang ada di Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis, itu yang dibahas mengenai lafadznya nas dari segi bentuknya. Oh, lafal akimu ini bentuknya amar. Kalau begitu menunjukkan wajib. La taqrabus shalah wa antum sukaro. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oh, ini lafaz nas yang berbentuk nahi sehingga menunjukkan hukum haram. Ini adalah sasaran daripada ilmu usul fikih. Kemudian dan juga dari segi lafaz nas, dari segi cakupan maknanya. Oh, lafal la taqrabuz zina ini cakupan maknanya adalah larangan yang memang maksud daripada lafaz la taqrabuz zina ini memang melarang sehingga hukumnya haram. Sebab kadang senggot yang disampaikan, bentuk lafaz yang disampaikan, kadang itu nahi, tetapi itu dikehendaki tidak untuk melarang atau mengharamkan. Kadang berbentuk amar, tetapi tidak dikehendaki sebagai sesuatu perintah yang menunjukkan arti wajib. Ini contohnya banyak sekali. Misalnya yang berbentuk amar tapi tidak menunjukkan wajib, misalnya fangtasiru fil ardi fa idza qudiyatis sholatu fangtasiru wa fa idza qudiyatis sholatu fangtasiru fil ardi. Lafaz fangtasiru ini amar, tetapi di sini tidak menunjukkan arti wajib. Nah, makanya ini semuanya kita tahu dari ilmu usul fikih. Kemudian usul fikih juga membahas lafaz nas dari segi dilalahnya. Dilalahnya ini menunjukkan arti apa? Apa amar ini menunjukkan arti amar? Apa fi'il misalnya ini nahi menunjukkan arti amar atau yang lainnya? Masalahnya kadang amar tidak menunjukkan arti amar. Kadang nahi menunjukkan arti sesuatu yang tidak nahi dan lain sebagainya. Makanya mengenai tentang dilalah suatu lafaz itu juga menjadi bahasan dalam ilmu usul fikih. Kemudian yang jadi objek usul fikih lagi adalah lafaz nas dari segi jelas dan tidak jelasnya. Misalnya ini lafal kalau jelas namanya nas. Maknanya jelas. Tidak bisa diberi makna yang lain. Atau misalnya masih bisa diberi makna yang lain. Sehingga nanti disebut sebagai dohir. Nah, dan lain sebagainya. Ini adalah khusus pembahasan di dalam ilmu usul fikih. Kemudian lafaz nas dari segi penggunaannya. Lafaz yang seperti ini penggunaannya untuk apa? Sasarannya untuk apa? Digunakan untuk apa? Nah, ini semuanya urusannya ilmu usul fikih. Kemudian juga membahas hukum syarak dalam kaitannya dengan makna hukum, pembagian hukum dan objek serta subjek hukum. Makanya nanti dalam ilmu usul fikih itu nanti menjelaskan hukum itu apa. Kemudian pembagiannya hukum terbagi menjadi berapa. Yang nanti akan dibahas
Hukum itu misalnya pengertiannya khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Hukum adalah dawuh Allah sing ana kaitane karo perbuatan mukallaf. Yang mana nanti hukum itu akan terbagi menjadi dua, baik yang taklifi maupun yang wadai. Nah, ini juga menjadi sasaran atau objek daripada ilmu usul fikih. Kemudian kita lanjutkan. Di samping usul fikih itu membahas tentang dalil-dalil nas-nas yang ada dalam Al-Quran, usul fikih juga membahas tentang dalil-dalil yang bersifat ijtihadiyah. Yang mana dari ijtihadiyah ini akhirnya dirumuskan oleh para ulama atau mujtahid yang berijtihad atau mujtahid sebagai berikut. Yang pertama, akhirnya dari dalil-dalil ijtihad ini lahir yang namanya ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadud dari'ah, al-urf, syar'u man qablana, madhab sahabi, dan lain-lain sebagainya. Misalnya kita membahas tentang ijma, ya, ijma. Ini kesepakatan ulama setelah meninggalnya Kanjeng Nabi di dalam satu masalah dari beberapa masalah yang timbul saat itu. Ini akhirnya disepakati oleh para ulama. Maka lahir yang namanya ijma. Kemudian qiyas, menyamakan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran, disamakan dengan apa yang ada di Al-Quran dengan elat atau alasan yang sama. Ini lahir yang namanya qiyas, penyamaan. Kemudian ada yang namanya al-istihsan, menganggap baik, ya, menganggap baik. Jadi apa yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis dan dibutuhkan oleh masyarakat dan dianggap baik oleh masyarakat, maka itu pun dipakai. Seperti pembuatan mata uang, pembuatan penjara untuk menghukum orang yang salah, ya. Itu adalah termasuk dianggap istihsan. Kemudian ada maslahah mursalah. Jadi kebaikan yang bersifat umum, artinya ya memunculkan sesuatu yang memang dianggap membawa kemaslahatan. Ini maslahah mursalah. Ada juga yang namanya istishab, yang mana istishab itu adalah menetapkan hukum yang telah ada atau yang telah ada di masa lampau sampai sekarang. Karena belum adanya sesuatu yang merubah. Contoh, misalnya kita itu setelah wudhu tiba-tiba mengalami keraguan, batal apa tidak. Maka saat itu yang diputuskan adalah tidak batal. Karena apa? Karena sebelumnya masa yang lebih dulu yaitu kamu telah berwudu. Maka punya wudu itu ditetapkan sampai sekarang. Karena belum diketahui adanya sesuatu yang membatalkan wudu tersebut. Kemudian ada sadud dari'ah. Sadud dari'ah itu ya menutup sesuatu yang dapat menimbulkan peluang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Walaupun sesuatu itu aslinya boleh-boleh saja. Contoh, orang bermain pakai kartu. Kemudian pakai kartu untuk berjudi, ya. Biasanya berjudi itu kadang pakai kartu itu loh, yang pakai domino atau remi, ya, remi. Nah, itu. Kadang itu kalau tidak pakai uang kan sebenarnya kan boleh. Akan tetapi untuk menutup peluang agar orang itu tidak menggunakan kartu domino atau remi itu digunakan untuk berjudi pakai uang, maka ketika orang itu bermain pakai remi atau domino walaupun tidak pakai uang pun akhirnya dilarang. Sebab apa? Sebab agar orang itu tidak terjerumus untuk menggunakan kartu itu dengan pakai uang. Ada al-urf.
yaitu adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang dijadikan hukum. Karena adat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka akhirnya adat itu ditetapkan untuk ketetapan suatu hukum. Tetapi dengan catatan adat itu memang tidak bertentangan dengan syariat. Makanya ada kaidah yang timbul dari al-urfi, al-adah muhakkamatun. Ya. Kemudian syar'u man qablana, syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Ini juga termasuk sesuatu yang lahir dengan cara ijtihad para ulama. Jadi munculnya ajaran-ajaran yang ada pada Islam kadang itu ya sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Sehingga ketika muncul Islam, hukum yang dulu pernah berlaku pada nabi-nabi terdahulu diberlakukan pada zaman Islam. Nah, itu yang namanya syar'u man qablana. Seperti khitan di masa Nabi Ibrahim, yang mana akhirnya diberlakukan pada masa Nabi Muhammad. Puasa, bulan puasa itu sudah menjadi perintah atau ajaran di masa-masa dulu. Lah, zaman Kanjeng Nabi akhirnya puasa itu juga ditetapkan kembali. Oleh karena itu dalam Al-Quran apa yang terjadi? Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bahasanya kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kalian semuanya. Berarti puasa itu termasuk kategori syariat nabi-nabi terdahulu. Kemudian yang terakhir yang menjadi bahasan ilmu ushul fikih yang berupa dalil yang berupa ijtihadiyah adalah madhab sahabi. Jadi apa yang dianut oleh para sahabat akhirnya kita mengikutinya, kita memakainya, apa yang menjadi madhab para sahabat. Sahabat mempunyai pendapat apa dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, nah, itu akhirnya kita mengikuti juga. Maka apa yang kita lakukan mengikuti pendapat para sahabat itu dalam istilah ushul fikih disebut sebagai madhab sahabi. Anak-anakku yang kami muliakan, untuk bahasan yang terakhir adalah tujuan mempelajari fikih dan ushul fikih. Tujuan daripada mempelajari fikih adalah terkait dengan penetapan hukum syarak yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Ini adalah tujuan mempelajari ilmu fikih. Kemudian dari mempelajari itu akhirnya kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dari perbuatan ataupun perkataan tersebut. Sehingga kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itulah faedah daripada mempelajari ilmu fikih. Selanjutnya tujuan mempelajari ilmu ushul fikih. Sekarang untuk apa kita belajar ilmu ushul fikih? Tujuan yang kita dapat dari mempelajari daripada ilmu ushul fikih adalah akan membawa kita sebagai seorang muslim yang memahami tentang seluk-beluk dan proses penerapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Itulah yang kita peroleh daripada mempelajari ilmu ushul fikih, yang mana akhirnya menjadi tujuan daripada mempelajari ilmu ushul fikih. Dan juga kita akan paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, ukubah, dan lain-lain sebagainya. Itulah daripada tujuan mempelajari ilmu ushul fikih. Jadi kesimpulannya, mempelajari ilmu ushul fikih itu tujuannya adalah satu, untuk membawa seseorang dalam memahami seluk-beluk dan proses penetapan hukum
dan dalil-dalil yang melandasinya. Nomor 3, jadi yang nomor 1 memahami untuk memperoleh kepahaman seluk-beluknya. Kemudian nomor 2 memahami tentang proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Nomor 3 adalah untuk memahamkan secara mendalam, untuk mendapatkan kepahaman secara mendalam berbagai ketentuan hukum. Ya, seperti ibadah, muamalah, dan ukubah. Ketiga aspek inilah merupakan garapan dan telaah daripada ilmu usul fikih. Kesimpulannya menurut Wahbah Az-Zuhaili, mempelajari ilmu usul fikih itu kesimpulannya 1, untuk mengetahui kaedah-kaedah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat menggali hukum syara'. Nomor 2, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat menggali hukum dari dalil-dalilnya. Yang ketiga, khususnya ini bagi para mujtahid, karena memang usul fikih itu ya garapannya para mujtahid ya, sebenarnya susah yang berhak mengetahui usul fikih itu ya para mujtahid itu. Khususnya bagi para mujtahid membaca usul fikih, dia maka ilmu itu usul fikih itu akan membantu mereka dalam melakukan istinbat atau pengambilan hukum, penggalian hukum dari dalil-dalil nas, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Anak-anakku, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dipahami, dicermati, serta dihayati, sehingga kita betul-betul memahami tentang objek usul fikih dan serta tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.